Bab 1201, Kesintingan Keluarga Winarno. Kekuatannya memang bagus. Tapi, ini terlihat seperti pertarungan antara kalian dan Asosiasi Lajak Utara. Kenyataannya ada seseorang di belakang semua ini. Kekuatan alam kemuliaan tingkat 3 belaka pasti tidak akan bisa menahannya. Agam menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini, Tuan Gerald dan yang lainnya mungkin akan dalam bahaya malam ini. Sekarang benar-benar ada bahaya dari segala sisi. Apa yang harus kami lakukan?" Fatan tersenyum pahit. "Jangan khawatir, aku menanam tanda jiwa pada pria tua bernama Cedi itu. Begitu sesuatu terjadi, aku bisa bergegas secepat mungkin. Kapan kamu melakukannya? Apa kamu pikir aku baru saja bermain-main dengan tamparan itu?" Tanya Agam bercanda. Fatan tercengang. Agam tidak hanya menampar petapa agung Cedi tadi, tetapi juga telah menanam tanda jiwa di tubuhnya. Lebih penting lagi, petapa agung Cedi tidak menyadarinya. Yang membuat Fatan makin terkesiap adalah setelah itu Agam menelepon. Kemudian, dalam waktu kurang dari 10 menit, Yipno datang. Sebagai penduduk asli ibu kota kekaisaran, dia sering mengikuti Gerald ke berbagai tempat. Tentu saja dia tahu banyak tentang keberadaan legendaris 9 alam surgawi ini. Yipno sedang mencari Agam. Begitu mereka bertemu, mereka memberitahu masalah amunisi kepada Agam. Ini adalah masalah yang sensitif. Siapapun yang memegang hak untuk menjual senjata akan memiliki kontrol atas tempat senjata itu digunakan. Misalnya, aku menjual drone dan rudal jarak pendek kepada kamu. Ketika aku senang, aku tidak peduli siapa yang kamu tembak. Ketika aku tidak senang, senjata yang disimpan di gudang cadangan strategis hanyalah tumpukan besi tua. Drone itu hanya mesin buta dan rudal jarak pendek yang dilemparkan hanya bisa membuat lubang di tanah. Lebih parah lagi jika kamu membuatku kesal. Dengan satu instruksi saja, senjata yang digunakan untuk menyelamatkan hidupmu itu akan menjadi pisau pembunuhmu. Hal semacam ini sangat umum. Para pembeli juga mengetahuinya. Namun, siapa suruh kita tertinggal? Kita hanya bisa menundukkan kepala dan menjadi bawahan orang lain. Dalam bisnis senjata api yang sebenarnya, selain menghasilkan uang, hal yang lebih berharga adalah sumber daya di balik pembeli dan kepentingan strategisnya. Ini adalah kuncinya. Alasan keluarga Quest menguasai bidang ini sebelumnya karena keluarga Quest telah setia selama banyak generasi. Terutama, leluhurnya telah disiksa dan dibunuh di luar negeri. Kebencian mereka terhadap musuh sangat tinggi. Jadi, keluarga Quest sangat aman. Namun, jika sekarang diserahkan ke keluarga Winarno, masalahnya akan menjadi besar. Keluarga Winarno adalah tipikal kelompok yang mendukung orang asing. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan mereka lakukan setelah mereka mendapatkan kontrol. 9 alam surgawi tidak peduli dengan masalah ini? Tanya Agam sambil menuangkan teh. Bukannya tidak peduli, tapi ada beberapa orang aneh dan kekuatan besar di belakang mereka. Sikap mereka agak ambigu. Ambigu? Dengan kata lain, mereka semua menunggu orang lain yang memulai. Mereka sedang melindungi diri atau mempertahankan kekuatan sendiri? Bisa dibilang begitu. Agam menggelengkan kepalanya pasrah. Ini masalah lama lagi. Tidak peduli apapun, selama ada kepentingan yang terlibat, beberapa hal dapat dibuang sementara. Agam, tahukah kamu apa yang paling aku kagumi darimu? Tanya Yipno dengan serius. Kalau kamu ingin memujiku, langsung saja. Mentalku cukup bagus. Agam tersenyum dan menyesap teh. Dia juga memanggil Fatan yang duduk canggung di sebelahnya untuk minum teh. Yang paling aku kagumi adalah kamu tidak punya hasrat. Yipno mau tidak mau berkata. Kamu sangat aneh. Aku juga sangat bingung. Seharusnya tidak ada orang yang bisa selalu berpegang pada niat awal mereka. Tapi, kamu berhasil melakukannya. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu dalam hal ini. Kamu sedang menjebakku. Aku tidak akan menerima pujiannya. Kata Agam. Setidaknya aku tetap manusia. Mana mungkin tidak ada keinginan, tidak ada hasrat. Niat awal yang kamu pikirkan itu hanyalah ketegasanku sebagai manusia. Tapi, aku belum pernah melihat orang yang ngotot sepertimu. Mari kita ambil contoh jeleknya, Hinata Haryanti. Dia paling banyak berubah. Itu karena dia tidak bisa melihat perubahan hidup, sedangkan aku bisa. Itu saja. Agam menggelengkan kepalanya dan menatap seorang siswa yang lewat. Pandangannya menjadi dalam dan berkata, keluarga orang ini miskin.
Dia datang ke sini untuk bekerja paruh waktu. Pada hari dia mendapatkan surat penerimaan dari kampus, ayahnya pergi membeli tepung dan berencana membuat makanan enak untuk merayakannya. Tapi, dia terbunuh dalam kecelakaan mobil di jalan. Ibunya menyembunyikan berita itu. Akhirnya, ibunya dibunuh oleh keluarga pengemudi dengan pisau di hari dia menangani masalah ini. Lalu, orang ini. Istrinya sakit di tempat tidur. Dia menjual semua hartanya agar istrinya bisa berobat dan memikul banyak utang. Sehari setelah istrinya keluar dari rumah sakit, istrinya malah menceraikannya dan pergi bersama dokter di rumah sakit. Ada banyak hal seperti itu. Kalau kamu dapat melihat hal-hal ini, apa yang akan kamu lakukan? Agam terkekeh, tatapan matanya menjadi sendu. Yipno terdiam. Saat Agam mengatakan ini, sebenarnya dia tidak merasakan apa-apa. Karena dia tidak bisa berempati. Namun, Agam bisa. Tidak hanya karena apa yang terjadi padanya selama beberapa tahun terakhir, tetapi juga karena dia adalah penguasa neraka. Saat ini, Yipno menjawab telepon. Ekspresinya sedikit berubah dan dia berkata dengan suara yang dalam. Informan melaporkan keluarga Winarno akan memanfaatkan kesempatan negosiasi untuk menyingkirkan semua orang di meja negosiasi. Fatan langsung berdiri dan berkata dengan wajah pucat. Tuan Zhao akan. Dia segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Akan tetapi, dia tidak bisa menghubunginya sama sekali. Apa keluarga Winarno tidak takut mengundang kemarahan publik dengan melakukan hal ini? Tanya Agam heran. Meskipun bisnis gagal, hubungan dekat masih ada. Jika kamu membunuh orang di meja negosiasi, siapa yang berani bernegosiasi denganmu lagi? Keluarga Winarno pasti mendapat perintah dari seseorang dan tidak takut lagi. Sinting! Fatan berteriak. Ini menarik perhatian dan pandangan bingung orang-orang di kedai teh. Kak Yipno, tolong kirim orang berjaga di kampus untuk melindungi keselamatan para mahasiswa. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Kata Agam sambil meletakkan cangkir tehnya. Hati-hati! Ucap Yipno dengan serius. Sosok Agam melesat dan menghilang bersama Fatan. Yipno memegang cangkir teh. Tangannya sedikit gemetar. Hatinya seperti diselimuti lapisan kabut. Dia melihat langit yang suram dan gelap di luar jendela. Dia mengerutkan bibirnya yang pecah-pecah. Ibu kota kekaisaran ini mungkin akan berubah. Hotel Ambras. Orang-orang tidak berkepentingan telah diusir. Toko-toko dalam radius 1000 meter juga diberitahu untuk tutup lebih awal. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya menyaksikan mobil-mobil dengan nomor pelat khusus melaju ke hotel. Setiap orang yang turun harus melalui pemeriksaan ketat sebelum bisa memasuki hotel. Lantai atas hotel. Di dalam ruang konferensi besar seluas hampir 500 meter persegi. Pada saat ini, Zhao, Yuslan, dan lainnya duduk dalam posisi yang teratur. Wajah mereka suram dan hati mereka terasa sangat berat. Hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Namun, itu juga hanya pada negosiasi di meja perundingan. Namun, ketika mereka datang, mereka menyadari ponsel mereka tidak ada sinyal. Kebebasan mereka juga dibatasi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jelas, mereka terlalu meremehkan ambisi keluarga Winarno. Bab 1202, Petapa Agung Cedi kalah telak. Wajah Yuslan masam dan dia berkata dengan nada dingin. Tidak perlu berbasa-basi. Sabta, hampir semua anggota Asosiasi Lajak Utara sudah ada di sini. Mari kita mulai. Saat berbicara, Yuslan menyerahkan dokumen di tangannya kepada anak buahnya. Anak buah itu menempatkan dokumen di meja negosiasi depan keluarga Winarno. Tahap dasar proses negosiasi adalah bertukar dokumen dan tuntutan satu sama lain. Hei, kalian masih lembut begitu, tidak berambisi sama sekali. Sabta melirik sampul dokumen, tersenyum, dan menyerahkannya kepada orang di sebelahnya. Orang itu langsung membakar dokumen itu. Melihat api merah itu, ekspresi orang-orang Asosiasi Pedagang Indonesia berubah drastis. Sabta, apa maksudmu? Yuslan menepuk meja dengan marah. Kamu masih tidak bisa mengerti maksudku? Sabta mencibir. Mulai sekarang, Asosiasi Pedagang Indonesia akan diambil alih oleh kami, Asosiasi Lajak Utara. Kalian diberi waktu 3 hari untuk menyerahkan semua sumber daya kalian. Jangan khawatir, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun.
Aku akan menyiapkan dana bantuan khusus untuk menghidupi kalian dan memastikan anak cucu kalian kaya dan sejahtera selama 3 generasi. Mendengar ini, ekspresi semua orang di Asosiasi Pedagang Indonesia berubah. Gerald mengepalkan tinjunya erat-erat hingga jari-jarinya memutih. Dia berkata dengan suara yang dalam. Kapan Asosiasi Lajak Utara menjadi begitu merajalela? Kalian ingin menelan kami sekaligus? Kalian tidak takut perut kalian hancur sendiri karena serakah? Kalian tidak perlu memikirkan ini. Perutku besar dan punya nafsu makan yang bagus. Aku bahkan berpikir kalian terlalu kecil untuk mengisi perutku. Sapta mengusap perutnya, menyebabkan semua orang di Asosiasi Lajak Utara tertawa. Bagaimana kalau kita tidak setuju? Gerald berkata marah dengan nada dingin. Tidak setuju? Mudah saja. Kalau kalian mati, tidakkah barang-barang kalian jadi milik kami? Pria lain berkata main-main. Dia adalah bos besar perusahaan Jatuh Krama, Lairan Thohir. Aset pribadinya sangat banyak. Total aset perusahaan mencapai angka kuadriliun. Kalau begitu, kamu terlalu meremehkan kami. Meskipun kami mati, keluarga kami akan memilih kepala klan berikutnya. Apa kamu pikir kami datang ke sini tanpa mempersiapkan apapun? Di pihak Asosiasi Pedagang Indonesia, seorang pria botak dengan wajah gemuk berkata dengan nada dingin. Dia adalah kepala keluarga Shibata, juga ayah Gordon, Arnold Shibata. Haha, benar-benar konyol. Apa kalian juga berpikir kita tidak mempersiapkan dengan baik? Petapa Agung Cedi. Kekuatannya memang bagus, tapi sayangnya itu tidak cukup untuk melawan kami. Sapta mencemooh. Jangan menyombong di sini. Petapa Agung Cedi adalah tetua klan 8 Nalendra. Apa kalian ingin melibatkan masalah ini dalam perselisihan klan tersembunyi? Hehe, tidak mungkin ada yang berani membantu kalian. Gerald mencibir. Mereka mengundang Petapa Agung Cedi bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena identitasnya. Petapa Agung Cedi adalah tetua klan 8 Nalendra. Kekuatannya tidak termasuk yang terbaik, tetapi dia juga orang yang sangat kuat. Jika Asosiasi Lajak Utara ingin melewati Petapa Agung Cedi, mereka harus mengundang Petapa Agung Alam Kemuliaan tingkat 3 atau lebih tinggi. Orang kuat tingkat ini hanya ada di klan tersembunyi. Klan 8 Nalendra sendiri berada di peringkat 16. Lalu, juga termasuk dalam Kekaisaran Takya. Seluruh klan tersembunyi di ibu kota Kekaisaran dan Alam A termasuk dalam Kekaisaran Takya. Di sini memang sering terjadi pertarungan antara klan tersembunyi. Kelompok kekuatan Asosiasi Lajak Utara juga pada dasarnya berada di Alama. Paling mereka hanya dapat meminta bantuan dari klan tersembunyi Kekaisaran Takya. Karena itu, tidak perlu dipikirkan lagi. Membunuh Petapa Agung Cedi sama saja berperang dengan klan 8 Nalendra dan mengkhianati Kekaisaran Takya. Menurutmu, siapa yang berani membantu mereka? Naif sekali. Wajah Sapta penuh ejekan. Dia bersandar ke kursinya dan mencibir dengan postur seorang pemenang. Siapa bilang kami harus meminta klan tersembunyi di 9 alam untuk melawan kalian? Begitu kata-katanya diucapkan, seluruh ruang konferensi menjadi sunyi. Semua orang di Asosiasi Pedagang Indonesia memasang ekspresi heran. Mungkinkah kalian membiarkan orang barat terlibat dalam masalah ini? Gerald tiba-tiba berdiri, suaranya menjadi sedikit serak. Apa yang kita lakukan adalah bisnis internasional. Tentu saja, kita harus lebih banyak berhubungan dengan teman-teman barat. Apa itu salah? Sapta mencibir. Bajingan, tahukah kamu apa konsekuensinya kalau kamu membawa masuk orang kuat dari barat? Gerald berteriak dengan mata yang memerah karena marah. Gigi Yuslan gemeletuk. Dia menatap Hudson yang belum berbicara dan berkata dengan suara yang dalam. Pak Hudson, kamu anggota 9 alam surgawi. Apa kamu juga akan duduk diam melihat masalah ini? Ini adalah perselisihan asosiasi. 9 alam surgawi selalu tetap netral dan tidak akan mendukung asosiasi atau kelompok kekuasaan manapun. Hudson tersenyum ringan dan perlahan meminum teh hangat di termos. Sembarangan! Orang barat sudah ikut campur, ini sudah melanggar batas. Apa kamu buta? Gerald menendang meja dengan marah dan berteriak. Hudson meliriknya dan berkata, Tuan Sapta hanya berbicara saja, tidak ada bukti nyata. Kalau ada, keluarkan. Aku akan segera melaporkannya ke 9 alam surgawi untuk memutuskan masalah ini. Bukti? Bukti kepalamu.
Dari mana mendapatkan bukti sekarang? Sekalipun bisa mendapatkan bukti dan menyerahkannya, saat itu semua sudah berakhir dan mayat mereka sudah dingin. Apalagi, itu bukan inti masalahnya. Orang bodoh juga tahu Hudson sedang mengulur waktu. Sekalipun mereka benar-benar menemukan buktinya, musuh juga akan menyangkalnya dengan berbagai alasan. Sabta, aku benar-benar tidak menyangka kalian akan melakukan hal yang tidak bermoral demi keuntungan. Yuslan berkata dengan penuh amarah. Hehe, pemenang menentukan segalanya. Yuslan, aku harus mengatakan kamu bodoh. Keluarga Quest telah berkecimpung dalam bisnis senjata selama bertahun-tahun. Tapi, kamu tidak mempertahankan hubungan dekat dengan pihak barat. Akibatnya, aku dapat merebutnya dengan mudah darimu. Apa menurutmu aku adalah kamu? Orang yang tunduk pada orang barat? Yuslan berteriak marah. Senyum Sabta terpaku, kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang kamu katakan sangat tidak enak didengar. Tapi, aku memahamimu. Bagaimanapun, kalian sudah pasti akan mati. Aku tidak perlu marah dengan orang yang sekarat. Seorang bawahan datang dan berbisik ke telinganya. Senyum di wajah Sabta menjadi makin lebar. Ada acara bonus, anggap saja ini hiburan di tengah acara. Aku yakin kalian akan sangat tertarik. Senyuman di wajah Sabta seperti iblis. Lampu di ruang konferensi meredup. Layar perlahan diturunkan di dinding kiri. Sebuah gambar ditayangkan di layar. Yuslan dan yang lainnya langsung mengenali tempat yang ditampilkan di layar tidak jauh dari hotel. Gambarnya sedikit buram. Sepertinya sedang menyesuaikan pengaturan, lalu menghadap ke langit. Samar-samar terlihat dua sosok bertarung di langit. Selanjutnya, gambar kamera diperbesar dan menunjukkan wajah petapa agung Cedi yang pucat. Duar. Ledakan keras tiba-tiba terdengar. Gambar kamera diperkecil dengan cepat. Hanya terlihat cahaya keemasan muncul di layar dan menerangi seluruh ruang konferensi. Setelah beberapa saat, tombak emas berukuran puluhan meter menerobos pertahanan yang dibangun oleh petapa agung Cedi. Petapa agung Cedi berbalik menangkapnya dan langsung menghancurkan tombak emas itu. Saat petapa agung Cedi hendak menyerang balik, beberapa cahaya ungu keluar dari tempat tak terlihat. Petapa agung Cedi berusaha menghindarinya, tetapi lengan kirinya ditembus oleh cahaya ungu itu. Pada saat yang sama, seluruh ruang konferensi hotel sedikit bergetar. Di luar, lingkaran cahaya ungu yang aneh muncul di langit yang suram dan gelap. Hah! Suasana di seluruh ruang konferensi sangat tertekan. Yuslan, Jawad, dan yang lainnya gugup sampai berkeringat dingin. Mereka sepertinya bisa merasakan darah mengalir di tubuh mereka. Detak jantung yang berdegap dengan keras membuat napas mereka menjadi cepat. Akhirnya cahaya ungu itu menghilang. Kamera berganti beberapa kali dan akhirnya menemukan sosok petapa agung Cedi di langit malam yang luas. Gambar kamera diperbesar lagi. Petapa agung Cedi berlumuran darah. Lengan kirinya berubah menjadi ungu dan membengkak besar. Petapa agung Cedi tampak menahan rasa sakit yang luar biasa. Dia menggertakkan gigi dan memotong lengan kirinya. Melihat hal ini, jantung semua anggota Asosiasi Pedagang Indonesia hampir berhenti. Mampuslah. Petapa agung Cedi kehilangan lengannya. Tidak ada lagi kesempatan untuk memenangkan pertempuran ini. Bab 1203, akhirnya sudah pasti. Gambar kamera ini sangat bagus. Tidak sia-sia kami menyewa tim fotografer profesional dengan harga tinggi. Menurut kalian, bukankah begitu? Sabta bercanda dengan para pemimpin kekuatan lain. Haha, berikan aku salinan videonya nanti. Aku ingin membawanya pulang dan menikmatinya. Lairan tertawa keji. Orang lain juga satu demi satu menyetujui dengan senyuman. Yuslan, Jawad, dan lainnya gemetar karena marah. Akan tetapi, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Saat ini, kamera beralih lagi. Gambar menunjukkan puluhan sosok di ruang terbuka. Melihat hal ini, mental semua anggota Asosiasi Pedagang Indonesia hampir runtuh. Sila! Melihat seorang gadis dalam gambar, seorang pria berusia 40 hingga 50 tahun yang masih terlihat tampan tiba-tiba berdiri. Suaranya sampai berubah. Dia adalah ayah Sila, Joseph Lestari. Orang lainnya dari Asosiasi Pedagang Indonesia juga pucat pasi. Penerus yang mereka latih juga ada di sana. Ya, mereka meminta Petapa Agung Cedi bertanggung jawab untuk melindungi mereka. Petapa Agung Cedi tentu saja akan membawa mereka bersamanya. Namun,
Sekarang petapa Agung Cedi telah melemah. Hanya tinggal menunggu waktu sebelum dia kalah. Siapa yang bisa melindungi anggota keluarga mereka sekarang? Hanya Asosiasi Lajak Utara yang bisa melindungi anggota keluarga kalian. Kata-kata Sabta hampir menghancurkan mental mereka. Tiba-tiba, kamera bergetar dan langsung kehilangan gambarnya. Oh! Sepertinya tayangan langsung pertarungannya terlalu intens dan menghancurkan drone kami. Sabta tidak peduli. Rencananya sudah sempurna dan tidak akan terjadi hal di luar dugaan. Dia kembali melihat wajah pucat Pas Yuslan dan yang lainnya. Sabta tersenyum dan menjentikan jarinya. Sekelompok orang masuk dari depan pintu. Mereka memegang dokumen di tangan mereka, lalu menaruhnya di depan Zhao dan yang lainnya. Semuanya, setelah kalian menandatangani ini, kalian akan dilepaskan. Sabta berkata sambil tertawa. Hehe, sepertinya aku juga harus pergi. Hudson tersenyum tipis. Dia mengambil termosnya dan bangkit untuk pergi. Perannya adalah menggunakan identitas 9 alam surgawi untuk menghancurkan harapan bertahan Yuslan dan yang lainnya. Sekarang, akhirnya sudah pasti. Dia tidak perlu tinggal lagi. Apalagi, dia juga tidak bisa tinggal di sini. Bagaimanapun, sikap orang atas tidak tetap dan ambigu. Dia tidak bisa terlalu bias dan meninggalkan kelemahan di tangan pesaingnya. Begitu Hudson pergi, suasana di ruang konferensi menjadi sangat kaku. Harapannya sudah hampir menghilang. Di luar hotel, Rislan mendongak melihat situasi pertempuran di atas. Dia menyaksikan pegangan terbesar mereka, petapa Agung Cedi, kehilangan satu lengannya. Rislan gemetar ngeri. Sebelumnya, ketika mereka tidak dapat menghubungi Zhao, Yuslan, dan yang lainnya, mereka tahu Asosiasi Lajak Utara mungkin ingin menyerang. Jadi, dia mengusulkan dengan percaya diri untuk menyelamatkan mereka. Namun, mereka bertemu dengan beberapa orang kuat dari barat di sekitar hotel. Awalnya, dia yakin petapa Agung Cedi dapat menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Sekarang, tampaknya pertempuran itu memang akan segera berakhir, tetapi merekalah yang kalah. Petapa Agung Cedi adalah petapa agung alam kemuliaan tingkat 3. Dia hanya bisa bertahan kurang dari 5 menit sebelum akhirnya terluka begitu parah. Petapa Agung Cedi sudah akan mati. Apakah mereka masih bisa hidup? Lari? Lari kemana? Lari ke luar negeri? Lari ke wilayah musuh? Tinggal? Tinggal juga bisa mati. Duar. Ada ledakan lain di langit. Petapa Agung Cedi jatuh dengan cepat. Dia akhirnya berhasil menahan tubuhnya ketika masih ada jarak puluhan meter dari tanah. PVFT. Seteguk darah menyembur keluar. Aura petapa Agung Cedi sudah menurun drastis. Sekarang, kita benar-benar akan tamat. Wajah semua orang menjadi pucat pasi. Dulu, sebagai ahli waris dari berbagai kekuatan Asosiasi Pedagang Indonesia, masa depan mereka cerah dan tidak terbatas. Namun, sekarang mereka menyadari betapa kecilnya mereka. Bukan karena mereka terlalu lemah. Namun, karena musuhnya terlalu kuat. Ini bukan lagi pertempuran kepentingan dengan keluarga Winarno atau Asosiasi Lajak Utara. Akan tetapi, ini pertempuran hidup dan mati yang direncanakan dengan komprehensif. Mereka semua adalah bidak catur. Sheila menggenggam tangan Amigo erat-erat. Amigo menoleh ke samping dan menatap wajah Sheila yang pucat. Dia memaksakan senyum dan bertanya, "Apa kamu takut?" Sheila menggelengkan kepalanya. Dia melihat ponselnya dan sudah mengetik nomor ponsel Agam. Akan tetapi, dia tidak meneleponnya. Minta bantuan ke Agam? Dia sudah memikirkannya, tetapi tidak tega melakukannya. Petapa Agung Cedi yang sangat kuat saja hampir terbunuh. Memanggil Pak Agam ke sini juga akan mencelakainya. "Kenapa kamu tidak menghubungiku? Apa kamu tidak mendengarkan kata-kata guru?" Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinga Sheila. Dia refleks tertegun. Dia memandang Amigo dan berkata, "Amigo bodoh, sepertinya aku baru saja mendengar suara Pak Agam." "Bukan sepertinya." Suara pasrah itu terdengar lagi. Sheila merasa pandangannya kabur dan muncul sosok di depannya. Pakaian kasual yang santai, postur tinggi, dan wajahnya yang tidak tampan ada senyuman tak berdaya. Sheila menatap pria di depannya dan sangat terkejut sampai berteriak. Dia tanpa sadar menarik Amigo mundur beberapa langkah sebelum dia bisa melihat pria itu dengan jelas. "Agam, Pak Agam."
Seruan Sheila juga menarik perhatian orang lain. Setiap orang memiliki ekspresi yang berbeda ketika mereka melihat Agam. Terutama Rislan. Dia merasakan kemarahan yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu ingin mentertawakan kami?" Agam langsung mengabaikannya dan berkata dengan serius kepada Sheila, "Kenapa kamu tidak menghubungiku?" Sheila menggigit bibirnya dan berkata dengan lemah, "Pak Agam, aku khawatir aku akan menyusahkanmu. Pak Agam, di sini sangat berbahaya. Cepat pergi dengan Sheila." Amigo tersadar dan mendorong Sheila. "Kamu tidak pergi?" tanya Agam. "Ayahku masih di dalam, aku tidak bisa pergi." Amigo mengepalkan tinjunya erat-erat dan berkata dengan penuh kebencian, "Keluarga Quest tidak ada yang pengecut." "Mantap." Agam menepuk pundak Amigo dan langsung tersenyum. "Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Karena aku di sini, kalian tidak perlu melarikan diri. Nak, jangan beromong kosong di sini. Itu tergantung pada betapa Agung Cedi. Apa gunanya kamu datang?" Rislan baru selesai berkata ketika penghalang substansial muncul di langit. Penghalang menutupi mereka seperti cangkang telur. Kemudian, sosok berlumuran darah datang berlari menyelamatkan hidupnya. Dia adalah Petapa Agung Cedi yang kehilangan satu lengannya. Kalah. Petapa Agung Cedi yang seperti dewa dan memiliki pembawaan halus telah kehilangan wibawanya dan melarikan diri dengan menyedihkan. Ekspresi Rislan dan lainnya berubah. Habislah sudah. Sekarang benar-benar sudah berakhir. Petapa Agung Cedi telah kalah. Melihat Petapa Agung Cedi yang mengenaskan, hati semua orang menjadi muram. Harapan terakhir yang tersisa di hati mereka benar-benar hancur. "Aku akan menggunakan teknik rahasia untuk menjebak mereka sementara waktu. Aku hanya bisa membawa satu orang bersamaku. Pilih satu, cepat!" Petapa Agung Cedi panik dan terus melihat pertahanan di atas. Dia masih mempertimbangkan kehormatan diri. Jika tidak, dia sudah kabur sendirian tadi. Semua orang tahu kali ini dia keluar dari gunung untuk melindungi Asosiasi Pedagang Indonesia. Jika dia terluka parah dan semua orang Asosiasi Pedagang Indonesia meninggal, reputasinya akan hancur. Membawa seseorang pergi bisa menjadi sebuah penjelasan. Ini tidak akan terlalu memalukan. Hanya satu yang bisa hidup. Ekspresi semua orang berubah. "Semuanya, kalau aku, Rislan Quest, bisa hidup hari ini, aku bersumpah, aku akan menghidupkan Asosiasi Pedagang Indonesia ke kondisi puncaknya di masa depan dan membalaskan dendam kalian," kata Rislan. Meskipun mengatakan ini sangat tidak tahu malu, ini bukan lagi waktunya menjaga kehormatan diri. Bisa hidup saja sudah bagus. Hal lainnya hanya omong kosong. "Paman Rislan, ayahku masih di dalam. Kenapa kamu?" Tanpa menunggu Amigo menyelesaikan kata-katanya, Rislan berkata dengan sok benar. "Justru karena ayahmu ada di dalam, aku harus hidup. Amigo, keluarga Quest tidak bisa kehilangan kepala keluarga sehari pun. Kamu terlalu muda untuk memimpin keluarga Quest. Hanya dengan aku hidup, aku dapat membalaskan dendam kalian." Bab 1204, Dua Mayat. Tidak tahu malu. Tubuh Amigo gemetar. Memangnya dia tidak tahu sifat Paman Rislan ini? Dia takut mati. Memang biasa saja jika seseorang takut mati. Namun, dia memuakan karena mengatakan kata-kata yang sok baik seperti itu. "Amigo, jangan salahkan aku karena kejam. Aku tahu kamu ingin tunanganmu pergi. Tapi, ini bukan sinetron. Tidak ada aturan wanita pergi lebih dulu. Apa yang bisa dia, seorang gadis kecil, lakukan jika hidup?" Rislan terus membenarkan diri. "Aku tidak akan pergi," Sheila berkata dengan marah. "Aku merasa kasihan Paman Yuslan punya adik sepertimu." Rislan mendengus. Terserah apapun yang orang lain katakan. Bagaimanapun, orang-orang ini akan mati. Yang penting, dia sendiri bisa hidup. Tiba-tiba, suara teredam meledak di langit. Garis-garis halus retakan yang terlihat muncul di penghalang yang padat. "Aku ingin pergi. Bawa aku pergi. Petapa Agung Cedi, saya mohon kepada Anda, saya tidak ingin mati." Dalam sekejap, mentalitas orang-orang ini runtuh. Jika membiarkan Sheila pergi, mereka semua bisa menerimanya. Namun, jika membiarkan Rislan pergi,
Mereka lebih baik tidak tahu malu dan bersaing untuk bisa pergi. Pak Agam ada di sini. Kalian tidak perlu melarikan diri, kata Fatan. Fatan, kamu sinting, ya? Kalau kamu tidak mau melarikan diri, jangan menghasut orang lain dan mencelakai kami. Rislan mendorong orang lain dan berteriak. Wajah Petapa Agung jadi masam. Dia mendengus dan berkata, aku saja bukan lawannya. Kalau kalian mengandalkan anak ini, jangan pikir kalian bisa hidup. Apalagi, aku beritahu kalian, ada lebih dari satu musuh. Ada 2 di luar dan 1 orang yang tersembunyi. Sekalipun klan 8 Nalendra mengirimkan seorang kuat lain yang setara denganku, itu tidak akan membantu. 3 musuh kuat. Rislan benar-benar panik. Dia menarik Petapa Agung Cedi dan memohon. Tolong Anda kasihanilah saya dan bawa saya pergi. Rislan, kepala keluarga Quest masih di dalam. Kamu sudah ingin pergi. Fatan marah. Meskipun identitasnya hanya seorang pengawal, dia benar-benar tidak suka sikap Rislan yang takut mati. Fatan, aku tidak memarahimu, bajingan. Coba katakan padaku, cara apa yang lebih baik selain menyelamatkan garis keturunan keluarga? Kalau kamu dapat menyebutkannya, aku akan memanggilmu ayah. Kalimat ini terdengar hampir tidak masuk akal bagi orang lain. Bahkan Petapa Agung Cedi telah mengambil kesimpulan. Sekalipun ada 2 orang sepertinya, mereka bukan tandingan musuh. Apalagi seorang pemuda yang kurang dikenal ini. Pak Agam bisa menyelesaikan masalah ini, kata Fatan dengan suara yang dalam. Meskipun dia tidak tahu kekuatan Agam yang sebenarnya, dia tahu karakter Agam. Kalau Agam mengatakan dia bisa menyelesaikannya, dia pasti tidak akan mengingkari kata-katanya. Dia? Apa menurutmu pembohong yang hanya bisa bicara besar ini? Sampah masyarakat ini lebih kuat dari Petapa Agung Cedi? Rislan memarahi dengan ganas. Paman Rislan, kata-katamu keterlaluan. Amigo sangat marah. Amigo, setelah kamu pergi ke sekolah selama beberapa tahun, matamu jadi buta, ya? Kamu tunduk pada seorang pecundang, benar-benar aib keluarga Crash. Rislan menegur dengan marah. Beraninya seorang anak kecil berteriak padanya. Petapa Agung Cedi, Anda jangan khawatirkan orang-orang ini. Mari kita cepat melarikan diri. Rislan tersenyum dan berkata, Petapa Agung Cedi sudah menyiapkan giok keluar angkasa. Selama auranya agak pulih, dia bisa segera melarikan diri dari tempat berbahaya ini. Plak. Pada saat itu, Sheila tidak tahan dan melangkah maju untuk menampar wajah Rislan. Kamu memukulku? Rislan sangat marah dan ingin membalas. Akan tetapi, dia ditahan oleh sebuah kekuatan. Ketika dia berbalik, dia melihat Agam menatapnya dengan acuh tak acuh. Agam mendengus dan berjalan dengan kakinya melangkah di udara seperti berjalan santai. Cari mati! Petapa Agung Cedi mencibir. Dia tahu kekuatan Agam telah mencapai alam kemuliaan. Perkiraannya, paling dia mencapai alam kemuliaan tingkat 1. Bahkan dia sendiri hanya bisa bertahan selama 5 menit. Jika orang seperti Agam maju, dia mungkin akan terbunuh begitu bertemu musuh. Bagus juga, setidaknya bisa menunda sedikit waktu untuk dia sendiri. Saat Agam menghilang dari pandangan, seluruh langit menjadi sunyi. Kenapa tidak terjadi apa-apa? Pemuda itu tidak akan celaka, kan? Memang perlu diragukan lagi. Rislan kembali sadar dan tidak tahan mencibir. Agam menginjak di udara kosong dan pergi. Hal ini menunjukkan dia lumayan kuat. Di mata orang biasa, ini hal luar biasa. Namun, Rislan adalah orang kedua tertinggi dari keluarga Quest dan telah berhubungan dengan banyak orang kuat. Itu tidak mengherankan karena orang dengan kekuatan besar alam langit bisa melakukannya. Namun, Petapa Agung Cedi yang berada di alam kemuliaan tingkat 3 saja telah kalah. Sekalipun 10 atau bahkan 100 orang dengan kekuatan besar alam langit datang, mereka tidak akan bisa membantu. Ini adalah akibat sombong. Kamu pikir dengan sedikit kuat saja, kamu sudah bisa lupa daratan. Sebenarnya kamu hanya kata dalam tempurung. Rislan sudah menganggap Agam mati di dalam hatinya. Siapa sangka kalimat ini langsung memicu kemarahan publik. Rislan, sudah cukup. Aku sudah lama menahan diri melihat sikapmu. Pemuda ini tidak ada hubungannya dengan kita, tapi dia bersedia mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan kita. Aku menghormatinya sebagai pahlawan, tapi bagaimana denganmu? Diam kalau kamu tidak bisa membantu. Tidak akan ada yang mengira kamu bisu karena itu. Menghadapi cercaan, Rislan bermuka masam. Namun, dia menahan diri dengan cepat. Dia akan segera melarikan diri bersama Petapa Agung Cedi. Orang-orang ini akan tinggal di sini, mereka akan mati.
Dia tidak perlu marah dengan orang mati. Waktu terus berlalu, sudah hampir 1 menit. Masih tidak terjadi apa-apa di atas. Menyelamatkan orang apanya? Aku pikir dia kabur sendiri. Rislan mencibir. Fatan pun terdiam. Seharusnya, ketika Agam naik untuk mencari musuh, pasti ada pergerakan besar. Namun, sampai sekarang tidak ada apa-apa. Sepertinya benar-benar sudah kabur. Mungkin Pak Agam merasa musuhnya sulit dan tidak mau mengambil risiko ini. Fatan menghela napas diam-diam. Rislan mencibir dan bertanya dengan hormat kepada petapa Agung Cedi. Apa Anda sudah membaik? Kapan kita akan pergi? Sudah bisa? Petapa Agung Cedi mengembuskan napas. Meskipun dia bisa langsung pergi, dia terluka terlalu parah. Jika dia tidak segera memulihkan diri, dia bisa saja menderita efek samping yang tidak bisa hilang. Usianya sudah sangat tua. Efek samping kecil saja bisa menyebabkan kekuatannya anjlok. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia alami. Sekarang, dia berhasil menekan luka-lukanya dengan sudah payah dan tidak akan memengaruhi fondasinya. Dia pun lega. Petapa Agung Cedi mengangkat tangan rampingnya. Giok keluar angkasa tingkat tinggi perlahan melayang. Satu pukulan menghancurkannya. Namun, anehnya, ruang tidak rusak. Ini! Piupau petapa Agung Cedi tiba-tiba menyusut. Situasi seperti ini hanya akan terjadi ketika ada penghalang terpasang dan kekuatan lawan jauh lebih besar daripada kekuatannya. Duar! Terdengar suara teredam di langit, terdengar seperti guntur. Lihat, bulan! Kerumunan berseru dan melihat ke arah yang dia tunjuk. Terlihat di permukaan bulan muncul retakan seperti jaring laba-laba. Retakan meluas dengan cepat. Kemudian, mereka baru menyadari bukan bulan yang hancur, tetapi ruang di bawah sinar bulan ini yang telah hancur. Sebuah aura yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri menyambar. Mereka datang! Petapa Agung Cedi berkata dengan ngeri. Melihat petapa Agung Cedi panik, mental Rislan makin hancur. Dia pikir dia bisa hidup, tetapi pada akhirnya dia tetap tidak bisa kabur dari kematian. Pandangan mata petapa Agung Cedi menghindar. Sekarang dia tidak bisa melarikan diri, juga tidak bisa melawannya. Apakah dia harus menunggu mati saja? Mustahil. Dia adalah tetua klan 8 Nalendra. Statusnya sangat tinggi, kekuatannya sangat kuat, dan umur hidupnya panjang. Dia lebih takut mati dari siapapun. Berpikir demikian, dia berlutut ke kehampaan dan berkata dengan suara keras. Saya adalah tetua klan 8 Nalendra. Saya harap Anda akan mengampuni hidup saya. Saya akan membalas kebaikan Anda di masa depan. Saat itu, aura yang membuat petapa Agung Cedi merinding itu menghilang. Setelah itu, 2 benda jatuh terhantam di depannya. Dia melihat dengan saksama dan merinding. Itu adalah maya 2 orang barat yang bertarung dengannya sebelumnya. Bab 1205, panggil Bapak. Mereka meninggal? Bagaimana bisa mereka meninggal? Petapa Agung Cedi tertegun. Tiba-tiba, sebuah kaki muncul di depannya. Dia mengangkat kepalanya dengan kaku dan bertemu dengan pandangan acuh tak acuh Agam. Dia langsung sangat ketakutan hingga berteriak dan terduduk. Pupilnya tiba-tiba menyusut. Dia melihat Agam, lalu 2 maya di tanah. Ketakutan yang tidak bisa dia terima muncul. Dia menggerakkan bibirnya dan berkata dengan tergagap. Kamu membunuh mereka? Rislan jatuh di tempat. Itu terlalu tak masuk akal. Petapa Agung Cedi saja bukanlah musuh 2 lawan kuat ini, tetapi mereka dikalahkan oleh pemuda ini tanpa ada yang menyadari. Tidak ada perbandingan, tidak ada perasaan terluka. Petapa Agung Cedi tidak hanya bukan lawan mereka, tetapi dia juga kehilangan 1 lengan dan hanya bisa melarikan diri. Agam tampak menyingkirkan musuh dengan mudah. Melihat cara wajahnya yang tidak merah dan napasnya yang tidak terengah-engah, sepertinya semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, fakta di hadapannya memaksanya untuk mempercayai semua ini. Orang lain juga tersadar satu demi satu. Mereka menatap 2 maya di tanah. Tidak ada luka luar yang terlihat, tetapi pupil mereka melebar. Seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum mereka meninggal. Apa yang membuat musuh kuat yang bahkan bisa menandingi petapa Agung Cedi takut seperti ini? Semuanya menjadi sangat sunyi. Hanya embusan angin malam dan suara semua orang menelan ludah yang terdengar. Pak Agam, apa kamu membunuh mereka? Amigao bertanya dengan susah payah, yang juga adalah pertanyaan di hati semua orang. Ya. Agam mengangguk dan berkata dengan sedikit penyesalan. Masih ada wanita lain yang melarikan diri. Tapi, dia terluka parah. Dia seharusnya tidak berani muncul dalam waktu dekat. Sebuah pernyataan yang diucapkan biasa saja membawa kejutan yang luar biasa di hati semua orang. 3 orang? Artinya, 1 lawan 3, 2 terbunuh, dan 1 terluka parah melarikan diri?
Apa ini hal yang bisa dilakukan manusia? Amigo dan Sheila saling berpandangan. Keduanya melihat kepahitan dan kerumitan di mata masing-masing. Siapa sangka dosen yang selalu berada di sisi mereka ini adalah orang kuat yang menakutkan. Ketika mereka berhubungan dengan Agam dan berbuat hal-hal cari mati itu, mereka benar-benar beruntung karena mereka tidak dibalas secara serius oleh Agam. Pak Agam, kamu benar-benar terlalu tangguh. Fatan tidak tahan memberinya acungan jempol. Matanya penuh kekaguman. Dia segera melirik Rislan dan mencibir. Aku sudah bilang Pak Agam pasti akan dapat menyelesaikan masalah ini kalau dia maju. Kalau kamu percaya padaku sebelumnya, kamu tidak perlu menghabiskan waktu begitu lama. Fatan, jangan menegurku. Rislan malu diejek, terutama ketika dia merasakan pandangan dingin di sekitarnya. Dia melompat dan berkata dengan marah. Dia memang sangat kuat bisa membunuh dan memukul mundur musuh. Tapi, jika tidak ada petapa Agung Cedi yang melawan mereka sebelumnya, dia tidak mungkin bisa melawan semudah ini. Mungkin dia akan mati di tangan musuh. Setelah mengatakan ini, Rislan memandang petapa Agung Cedi dengan penuh sanjungan. Dia memiliki tujuan yang jelas. Dia sudah meninggalkan kesan buruk di hati Agam. Pasti tidak ada gunanya lagi menyanjungnya saat ini. Lebih baik menjilat petapa Agung Cedi. Masa depannya juga akan menjanjikan. Petapa Agung Cedi juga tidak ingin kehilangan muka di depan umum. Saat dia akan menerima pujian ini, dia bertemu dengan tatapan acuh tak acuh Agam. Melalui pandangan mata Agam yang dalam, dia sepertinya melihat sesuatu. Tiba-tiba, dia teringat tamparan yang diberikan Agam sebelumnya. Sebuah nama yang menakutkan muncul di benaknya. Penguasa neraka. Begitu dua kata itu muncul di benaknya, jiwanya tidak tahan gemetar. Hanya satu orang yang bisa memenuhi ciri khasnya, kekuatan yang begitu menakutkan dan usia yang begitu muda. Dia adalah penguasa neraka yang bertanggung jawab atas reinkarnasi, hidup, dan mati, serta memulihkan sebab dan akibat di melangkit 3 dunia. Sebagai tetua klan 8 Nalendra, petapa Agung Cedi menghabiskan sebagian besar waktunya dalam kultivasi pengasingan. Semua ini terjadi hanya dalam beberapa bulan. Belum lama ini, setelah dia menyelesaikan kultivasi pengasingan, orang lain baru memberitahunya tentang penguasa neraka. Awalnya, dia tidak memedulikannya. Bahkan agak mencemooh. Namun, setelah menyaksikan kekuatan Agam, dia menyadari betapa konyolnya pikirannya. Bukan klan Wanara, keluarga Budi Ono, klan Keraton Esterel, dan klan Malam Guntur yang terlalu lemah, tetapi penguasa neraka ini yang terlalu kuat. Petapa Agung Cedi, Anda setuju dengan apa yang baru saja saya katakan, bukan? Melihat petapa Agung Cedi tidak menjawab, Rislan berpikir dia tidak mendengarnya dan mengulanginya dengan menyanjung. Tiba-tiba, petapa Agung Cedi tersadar dan menatap Rislan dengan marah. Hal ini membuat Rislan terpaku di tempat. Apakah dia salah berbicara? Plak. Di saat berikutnya, petapa Agung Cedi menampar wajah Rislan. Dia langsung menghancurkan gigi Rislan dan rahang Rislan hampir hancur. Ini juga hasil setelah dia sengaja menahan tenaganya. Petapa Agung Cedi tidak berani membunuh di depan penguasa neraka. Berlutut! Petapa Agung Cedi menghardik dengan marah, menakuti Rislan hingga refleks berlutut. Apa yang kamu katakan tadi? Sudah waktunya memenuhi janjimu. Suara dingin petapa Agung Cedi membuat orang gemetar. Hati Rislan tegang. Tadi dia mengatakan jika ada cara lain selain melarikan diri, dia akan memanggil Fatan ayah. Sekarang, sudah ada cara lain. Setelah semua musuh terbunuh, bukankah mereka tidak perlu melarikan diri lagi? Jelas, Fatan benar. Otot-otot di wajah Rislan berkedut. Dia adalah orang kedua tertinggi di keluarga Quest. Dia disuruh memanggil seorang pengawal ayah. Ini sangat memalukan dan dia tidak akan bisa menerimanya. Namun, saat bertemu dengan pandangan petapa Agung Cedi yang hampir membunuh, dia takut dan berkata kepada Fatan dengan lemah. Ayah! Lebih keras, memangnya kamu selemah itu? Ayah! Melihat petapa Agung Cedi akan menyerangnya, Rislan sangat ketakutan sehingga dia berteriak sampai suaranya pecah. Menghadapi pandangan mengejek yang berbeda-beda dari kerumunan, wajah Rislan memerah hingga menjadi ungu. Sekarang dia benar-benar kehilangan muka dan tidak bisa lagi mengangkat kepalanya. Petapa Agung Cedi menghela napas lega. Dia meminta Rislan memenuhi janjinya juga untuk mengalihkan kebencian Agam dan menyelamatkan hidupnya. Namun, rencana besar petapa Agung Cedi sia-sia. Karena Agam sama sekali tidak peduli padanya. Masalah di depan mata telah terselesaikan. Kalian bisa pulang ke rumah masing-masing. Agam melirik yang lain, lalu menatap petapa Agung Cedi dan berkata, Sekarang, kamu bisa melindungi mereka, kan? Ya, ya. Petapa Agung Cedi mengulum senyum dan berkata dengan sikap hormat. Terima kasih banyak malam ini, Tuan terhormat, aku pasti akan berterima kasih dengan imbalan besar di masa depan.
Dia ingin memanggil Agam penguasa neraka, tetapi dia juga berpikir identitas penguasa neraka terlalu sensitif. Jika Agam tidak ingin diekspos atau tidak ingin diekspos sekarang, bukankah dia akan menyinggung kemarahan penguasa neraka? Karena itu, dia segera mengubah panggilannya menjadi Tuan Terhormat. Jelas panggilan hormat ini juga membuat orang lain terpana. Agam bisa membuat orang kuat seperti Petapa Agung Cedi memanggil hormat seperti itu. Kekuatan dan identitas Agam mungkin bahkan lebih menakutkan daripada apa yang telah mereka lihat. Jangan mengatakan hal-hal seperti itu. Jika kamu mengatakan terlalu banyak, itu akan membuat orang muak. Agam mencibir. Wajah Petapa Agung Cedi merona. Dia teringat ketika dua aura datang dari musuh, dia sendiri berlutut untuk bertahan hidup. Persepsinya bagus, ini memang dari dua musuh kuat. Namun, kedua musuh kuat itu sudah menjadi dua mayat. Agam juga berhenti beromong kosong dan langsung memasuki hotel. Masalahnya belum sepenuhnya terselesaikan. Untuk masalah Petapa Agung Cedi, Agam tidak khawatir dia akan melakukan sesuatu yang salah. Sebelumnya, Agam sudah menanam tanda jiwa di tubuhnya. Jika Petapa Agung Cedi berbuat aneh sedikit saja, Agam akan dapat menghancurkan ruang, muncul di depannya, dan membunuhnya di tempat. Saat ini, di ruang konferensi lantai atas hotel. Suasana sangat tertekan. Waktu hampir habis. Kalau kalian terus ragu, kalian hanya akan menerima mayat-mayat. Sabta menikmati kenikmatan cerutu berkualitas tinggi di saraf mulut dan lidahnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dia berpikir dia sudah pasti menang dan melirik semua orang di seberangnya dengan angkuh.